Halo teman-teman, selamat datang di channel Rebahan 24 Jam. Hari ini kita akan membahas sebuah alur film action yang berjudul Heart of Stone yang dirilis pada tahun 2023. Kira-kira bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita masuk dalam topik pembahasannya. Film dibuka di pegunungan Alpen Italia di mana 4 agen M16 melakukan misi untuk menangkap pedagang senjata bernama Mulvaney yang pada saat itu akan berjudi darah di pesta gunung. 4 agen itu terdiri dari 2 agen lapangan yaitu Young dan Parker, sedangkan 2-nya lagi masih magang yaitu Bailey dan Russell Stone. Systems offline. Okay, got it. Thanks, Bailey. Okay. Dalam pengamatannya, mereka menemukan kalau Mulvaney ternyata melakukan perjudian darah yang mana pesertanya harus menebak banyaknya korban dari video live pasukan khusus AS yang sedang melakukan sebuah misi. Hal ini pun membuat Bailey terkejut karena ada seseorang yang mampu meretas video rahasia milik militer AS. Setelah menemukan movie ini, dia mengambil tugas untuk memberi Mulvaney zat yang akan memicu serangan jantung sehingga mereka bisa mengeluarkan Mulvaney dengan ambulans. Namun saat yang hendak beraksi, ia diketahui oleh anak buah Mulvaney dan alhasil pertempuran pun tak bisa dihindari. That's US Navy SEALs. Dengan bantuan retasan Bailey, Parker akhirnya berhasil menangkap Mulvaney. Namun saat mereka hendak membawa pergi Mulvaney, tiba-tiba komunikasi mereka diretas oleh seorang gadis yang sangat mahir dalam meretas. The British are coming. Ruin my party. Comms compromised. Alhasil mereka pun mengubah rencana dengan Parker menurunkan Mulvaney menggunakan kereta gantung. Namun di saat itu juga mereka melihat anak buah Mulvaney yang datang dari kaki gunung. Menyadari Parker akan dihadang, Young, Stone dan Bailey pun bergegas menuruni gunung dengan menggunakan mobil soft. Tetapi di saat itu juga Stone tak sengaja tergelincir yang akhirnya Stone harus tetap tinggal di puncak gunung Alpen. Setelah keduanya pergi, Stone mengambil alat komunikasi lain dan dari sinilah terungkap bahwa Stone ini adalah agen ganda yang bekerja untuk organisasi rahasia bernama The Carter. Won't get down the mountain in time. I'm gonna need a pair. Stone lalu dipandu oleh operator The Carter bernama Jack yang menggunakan perangkat kertas super canggih bernama The Head atau Hati untuk menuntun Stone menuruni gunung dengan cepat. Stone kemudian nekat terjun dari atas dan mengambil parasut dari para wisatawan. Dalam aksi terjun payung tersebut, Stone tersangkut kabel yang membuat perjalanannya terhambat. Tapi untungnya Jack memberitahu kalau di bawah Stone adalah jalur wahana Skyjet. Ketika para jet ski langsung turun, kemudian mengambil ski jet dari salah satu para wisatawan. Ia lalu meluncur dengan sangat cepat. Sampainya Stone tiba di tempat anak buah Mulvaney berada. Dengan arahan Richard, Stone akhirnya berhasil menghabisi anak buah Mulvaney. Setelah menyingkirkan semua mayat anak buah Mulvaney, Parker yang baru saja tiba dijemput oleh Young dan Bailey. Namun ketika mereka hendak membawa Mulvaney untuk diinterogasi, Mulvaney melakukan bunuh diri dengan meminum cyanida. Sedangkan Stone hanya bisa bersembunyi untuk menjaga identitasnya karena jika ia muncul, maka mereka akan curiga siapa Stone sebenarnya dan bagaimana Stone turun lebih cepat daripada mereka. Grab a leg. Genius. Now what? I got defense. I'm number 10.
Setelah kejadian itu, keempatnya dimarahi oleh atasannya karena gagal membawa Molvini hidup-hidup. Tetapi si atasan memiliki target baru, yaitu memburu peretas yang mengambil video misi rahasia milik militer pasukan AS. Di sini Stone curiga kalau peretas itu adalah gadis yang meretas komunikasi M16. Begitu pula dengan si atasan yang menduga kalau gadis itulah peretasnya. Concentrate on your admin. Love you, Sandra. Setelah dari markas M16, mereka bersantai di rumah makan untuk makan sejenak. Di tengah itu Stone tiba-tiba pamit pulang dengan alasan ingin push rank. Namun sesampainya di rumah, bukannya push rank, Stone malah membuka rekaman CCTV klub Gunung Alpen, di mana di rekaman itu Stone sebelumnya melihat seorang gadis yang begitu mencurigakan. Keesokan harinya, saat Stone sedang renang, ia dihampiri oleh Parker yang terkejut kalau hobi Stone adalah renang. Padahal di lamaran Stone tertulis kalau Stone ini memiliki hobi maido atau mencaci maki. Stone lalu pamit pergi untuk bertemu dengan seorang pria di sebuah kafe. Namun bukannya pergi ke kafe, ternyata Stone pergi ke markas The Carter. Markas tersebut memiliki banyak sekali komputer karena memang alat atau senjata pamungkas mereka adalah meretas, tapi untuk tujuan keamanan dunia. Stone lalu dihadapkan dengan salah satu ketua The Carter bernama Nomad yang sekarang memiliki tujuan sama dengan M16, yaitu memburu gadis peretas. Dengan menggunakan perangkat The Heart, Jack akhirnya menemukan identitas gadis itu yang ternyata bernama Kaya Dawan dari Pun India Barat. Selain itu, Kaya Dawan juga seorang yatim piatu yang dibesarkan menjadi ahli retas dan kini ia bekerja untuk sindikat kejahatan di India. Rupa-rupanya, judi daerah Gunung Alpen dibuat oleh Kaya yang juga mengincar Molvini untuk mendapatkan informasi tentang senjata super canggih yang tak lain lagi adalah The Heart. Karena memang Molvini ini memiliki rincian informasi tentang The Heart. Mereka lalu menemukan keberadaan Kaya di Lisbon, Portugal. Dan di sini Nomad pun meminta Stone untuk menangkapnya di sana dan harus tampak M16. Keesokan harinya, Stone, Parker, Young, dan Bailey pergi ke Lisbon untuk menemukan Kaya. Namun Parker dan Bailey masih belum tahu kalau gadis itu bernama Kaya. Keempatnya lalu menginap di sebuah rumah penginapan, di mana di sana Bailey menunjukkan Stone sebuah kado berupa rumah-rumahan yang akan Bailey berikan kepada ponakannya setelah misi selesai. Di saat mereka sedang asik-asiknya berpesta, tiba-tiba mereka diserang oleh tentara bayaran yang dipimpin oleh si Pirang. Dalam penyerangan itu, Jack meminta Stone untuk melarikan diri karena misi sebenarnya bukan menyelamatkan M16. Namun karena Stone sudah dekat dengan timnya, ia pun memutus komunikasi Jack dan kembali ke hotel untuk menyelamatkan ketiga rekannya. Di sini Stone mengajar para tentara dengan sangat easy. Hal ini pun membuat yang kaget karena Stone memiliki keterampilan yang luar biasa, padahal ia masih magang. Stone kemudian membawa mereka keluar dari hotel dan kabur melarikan diri menggunakan mobil van. Dalam aksi kejar-kejarannya, Stone menggunakan skill mengemudinya untuk menjatuhkan para tentara.
Setelah menyingkirkan para tentara bayaran, Stone membawa mereka ke tempat yang sepi dan mengungkapkan kalau dirinya adalah agenda yang ganda yang bekerja untuk The Carter. Hal ini pun membuat Young, Bailey, dan Parker terkejut. Namun gak lama setelah Stone mengaku, tiba-tiba Parker menembak mati Young dan Bailey. Ternyata rupa-rupanya Parker ini merupakan anggota sindikat kejahatan India yang menyamar sebagai agen M16. Parker juga mengaku kalau dirinya bekerja sama dengan Kea. Stone lalu dengan cepat mencoba melakukan perlawanan kepada Parker, tetapi Stone terkena goresan racun yang membuatnya tidak bisa bergerak. Parker lalu menyuntikkan perangkat kecil ke lengan Stone, di mana perangkat itu bertujuan untuk meretas data atau sistem drophead saat Stone dibawa ke markasnya. Dan benar saja, saat Stone tiba di markas Carter untuk mendapatkan perawatan teknologi DHEAD diretas oleh Kea. Jack pun lalu mencari sumber titik kertasnya bahwa sumber itu berasal dari dalam markas. System check now. Sementara itu, Stone yang mulai sadar lalu mengeluarkan perangkat kecil dari lengannya lalu merusaknya. Meskipun waktu peretasan berjalan selama 3 menit saja, tetapi 100.000 data pemerintah di dunia berhasil dibobol oleh Kea. Untungnya Jack mendapati kalau perangkat DHEAD masih terbang dengan aman sesuai jalurnya. Jadi ternyata perangkat keras DHEAD tersebut disimpan di dalam pesawat Zeppelin bernama atau yang disebut sebagai The Locker untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. He's right. It's the heart. Looks like it. A word in private. Nomad kemudian mengajak Stone berbicara empat mata, di mana Nomad memarahi Stone karena membongkar identitasnya. Tidak cuma itu, Stone juga memberhentikan Stone yang sudah melakukan 2 kali kesalahan. Hal itu pun membuat Stone kecewa. Ia menyerahkan kartu anggota berupa kartu 6 hati kepada Nomad, kemudian pergi meninggalkan markas. Saat dalam perjalanan menggunakan bus, Stone mendapatkan telepon dari Kea melalui HP milik penumpang, yang mana Kea meminta Stone untuk tidak ikut campur. Namun Stone bersumpah kalau ia akan menemukan Kea karena Parker sudah membunuh 2 rekannya. This was a game, yeah. 4 kings in the same room. Di tempat lain, Nomad melakukan pertemuan rahasia dengan ketua The Carter yang terdiri dari Raja Berlian, Raja Klub, dan Raja Spedes. Keempatnya membahas tentang Parker yang dulu merupakan seorang agen tidak dikenal yang mengabdi ke salah satu negara. Nomad lalu menjelaskan alasan Parker menantang agen M16 dan The Carter. Jadi 8 tahun yang lalu, seorang panglima perang Chechnya melakukan oposisi terhadap pemerintahan yang berkuasa. Ia menghancurkan desa-desa dengan dibantu oleh Rusia yang memberinya berbagai senjata canggih. Hingga pada bulan Desember 2015, Parker dan tim agen M16 yang melakukan misi penangkapan dengan menyamar sebagai penjual senjata kepada panglima perang. Namun dalam transaksi tersebut, mereka terjebak dan ditangkap. Salah satu intelijen The Carter menginfokan kalau mereka dieksekusi satu persatu oleh panglima. Namun sebenarnya tidak. The Carter yang mendapatkan informasi bahwa agennya tidak ada yang selamat, memutuskan untuk memborbardir lokasi tersebut guna menghancurkan senjatanya karena terlalu berbahaya. Pengeboman itu membuat tim M16 tewas di tempat, tapi tidak dengan Parker yang ternyata masih hidup. Ia pun menyalahkan The Carter atas kematian rekan-rekannya dan berencana untuk menghancurkan The Carter dengan mencuri The Head. Di sisi lain, Parker dan Kea terlihat pergi ke arah gurun pasir menggunakan sebuah truk. Sementara itu Stone diam-diam pergi ke rumah Bailey untuk mengamankan kucing peliharaannya. Di dalam rumah itu Stone menemukan laptop Bailey
yang di sini ternyata memiliki kamera. Ia pun menggunakan laptop itu untuk melacak Kea dan berhasil menemukannya yang sedang berkendara di gurun pasir. Di sini Stone langsung mengetahui rencana Kea dan Parker, yaitu mencuri perangkat The Head karena nanti besok pesawat Zeppelin akan melintas gurun tersebut. Setelah perjalanan cukup panjang, Kea dan Parker akhirnya sampai di sebuah pangkalan udara. Di sana mereka bertemu anggotanya yang akan menerbangkan mereka ke atas balon The Locker untuk mencuri perangkatnya. At which point the charter will realize what's going on. Okay. Keesokan harinya atau tepatnya jam 5 pagi, Kea dan Parker mulai melakukan pencurian The Head dengan terbang ke atas The Locker dan masuk melalui pintu Palka. Sedangkan Jack yang mendeteksi pencurian ini pun langsung memanggil Nomad untuk menanganinya. Namun sayangnya Nomad tidak menemukan agen yang sedang bertugas di wilayah tersebut. Akan tetapi, gak lama kemudian Nomad dan Jack mendeteksi adanya seseorang yang terbang menuju The Locker dengan sangat cepat. Rupa-rupanya seseorang itu adalah Stone yang datang untuk menghentikan Kea. Hal ini pun membuat Nomad mulai tertarik kembali dengan keberanian Stone. Ketika Stone berhasil mendarat, Parker mengambil tugas untuk menghadapi Stone, sedangkan Kea meretas sistem dan mengambil perangkat The Head. Stone lalu meminta Kea untuk menyerah, tapi di saat itu juga Parker muncul dan mulai bertarung dengan Stone. Kea akhirnya berhasil meretas sistemnya dan langsung mengambil perangkat The Head. Sementara Stone mendapatkan beberapa kali pukulan yang membuatnya hampir jatuh dan membuat parasutnya rusak. Parker dan Kea kemudian dijemput oleh helikopter, namun sebelum pergi, Parker sengaja meledakkan The Locker dengan bom. Stone yang tak memiliki parasut pun nekat melompat ke tali heli dan memotong talinya sehingga ia jatuh bersama Kea. Untungnya Kea masih memiliki parasut, jadi keduanya bisa selamat meskipun pendaratannya tidak mulus. Setelah sadar dari pingsannya, Stone ditodong pistol oleh Kea. Tapi Stone dengan mudahnya mengambil alih pistol tersebut dan meminta Kea untuk ikut dengannya. I'm not like you. We need to keep moving. Di dalam perjalanan, Kea memberitahu kalau The Head ada pada Parker. Akan tetapi untuk membuka The Head, Parker harus membutuhkan sidik jari Kea. Kea juga mengungkapkan kalau dulu kedua orang tuanya meninggal akibat dijadikan uji klinis oleh organisasi pemerintah bernama Red Karce. Dan alasan Kea mencuri The Head atau The Hati yaitu untuk membongkar kelakuan-kelakuan oknum atau organisasi, yaitu untuk membongkar kelakuan oknum, permintaan kepada publik melalui The Head. Akan tetapi di sini ia masih belum mengetahui kalau Parker memiliki tujuan yang berbeda dari tujuan Kea. Did they take you in because you were good? Let's go. Setelah melakukan perjalanan yang cukup melelahkan, mereka akhirnya dijemput oleh warga sipil yang menginfokan bahwa ia dibayar oleh seorang untuk menjemput Stone. Stone pun berpikir kalau seseorang itu adalah agen The Carter. Di dalam perjalanan, Stone diam-diam memasang pelacak pada Kea. Setelah mereka sampai di sebuah desa, Stone merasakan kejanggalan. Dan benar saja, tiba-tiba ia mendapatkan serangan tembakan yang ternyata bukan dari agen Carter, melainkan tentara bayaran sipil yang bekerja sama dengan Parker. Stone lalu berlari sekencang mungkin dan berhasil menyelamatkan diri
dengan melompat ke laut. Sementara Kea dibuat terkejut ketika si pirang malah membunuh warga sipil yang telah menjemput Kea. Hal ini membuat Kea membenci metode yang diterapkan oleh Parker. Stone yang terkapar di pantai kemudian ditolong oleh salah satu agen Carter suruhan Nomad. Keduanya lalu terbang menggunakan pesawat, di mana Stone menghubungi Nomad dan memberitahu kalau Kea sedang pergi menuju ke Universitas Reykjavik di Islandia yang akan menjadi tempat mengaktifkan The Head. Setelah mendapatkan informasi dari Stone, Nomad, Jack, dan timnya lalu pergi ke markas kedua yang berada di dalam bunker di London. Tidak cuma itu, Nomad juga mengirim Raja Klub beserta timnya ke universitas untuk menangkap Parker. Begitu pula dengan Stone yang baru saja tiba di Islandia dan langsung pergi ke universitas untuk membantu Raja Klub. Sementara itu, Kea The Parker akhirnya tiba di sebuah ruangan dan mulai mengaktifkan The Head. We're up. Tidak lama setelah itu, diaktifkan, Parker secara tiba-tiba meminta operator untuk membunuh Raja Berlian dengan menjatuhkan lift yang kebetulan sedang dinaiki oleh Raja Berlian beserta keluarganya. Hal ini pun membuat Kea marah karena tujuan utamanya bukan untuk membunuh, akan tetapi Parker orang ngurusi dan akan membunuh anggota The Carter yang lain, yaitu Nomad yang kebetulan sedang berada di dalam bunker. Parker pun meminta operator untuk mengunci semua pintu dan lubang di dalam bunker tersebut sehingga Nomad dan timnya akan mati kehabisan oksigen. Shut off our ventilation system. Setelah menutup rapat bunkernya, Parker berencana untuk membunuh Raja Klub yang kebetulan sekali memasuki universitas. Di sini dia yang masih memiliki hati nurani pun akhirnya diam-diam mengunggah virus ke The Head sehingga The Head akan mati dalam beberapa menit lagi. Setelah itu, Kea pergi ke ruangan server untuk menghubungi Stone dan mengatakan bahwa universitas merupakan jebakan yang dibuat oleh Parker. To get your team out now. Why should I believe you? Would have never wanted this. Tanpa pikir panjang, Stone yang baru saja ajuk pun langsung memberitahu Raja Klub kalau semua ini adalah jebakan. Dan benar saja, begitu Raja Klub menemukan pelacak di dalam universitas, bom langsung meledak dan menghancurkan seluruh bangunan. Setelah ledakan mereda, Nomad lalu menghubungi Stone yang masih selamat dengan menggunakan telepon. Ia memberitahu Stone kalau dirinya dan Jack akan mati dalam 1 jam lagi karena terjebak di dalam bunker. Stone pun memberitahu Nomad kalau dirinya akan bekerja sama dengan Kea. Dia juga meyakinkan Nomad bahwa Kea orang yang baik. Stone kemudian langsung pergi ke lokasi Drawhead sesuai lokasi yang diberikan oleh Kea. Sedangkan Parker mendapati kalau The Head telah dinonaktifkan oleh Kea dan ia pun pergi keluar ke ruangan untuk mencari Kea. I know you're in here, Kea. Di dalam perjalanan menggunakan motor, Stone diikuti oleh si pirang yang ingin membunuhnya. Ketika Stone menemukan truk di depannya, ia pun langsung pegangan ke truk dan menjatuhkan motornya sehingga motor tersebut menabrak si pirang dan berakhir membunuhnya. Setelah itu, Stone meminta sopir untuk mengantarnya ke lokasi Kea berada.
Di sisi lain, Parker akhirnya berhasil menemukan Kea dan memintanya untuk mengaktifkan kembali The Head. Dan di saat itu juga, Kea tak sengaja melihat kedatangan Stone. Ia pun berpura-pura membawa Parker ke ruangan server karena di sana sumber permasalahannya. Namun sesampainya di sana, Parker langsung mengetahui keberadaan Stone. Yes, of course they're dead already. And I have the Kings, that's a winning odds. Ketika Parker hendak membunuh Stone, Kea langsung melakukan perlawanan dan dilanjut dengan Stone menyerang Parker. Dalam pertarungan itu, Stone hampir saja terbunuh, tetapi untungnya Kea melemparkan pistol ke Stone dan dilanjut dengan Stone menembak mati Parker. Setelah membunuh Parker, Stone dan Kea membuka semua lubang di bunker yang membuat Noma Jack dan timnya yang hampir mati berhasil diselamatkan. Singkat cerita, 4 minggu kemudian Stone terlihat diam-diam membawa kado ke rumah ponakan Billy. Ketika ia membuka kado, ternyata isinya miniatur rumah berwarna pink sesuai keinginan Billy. Kucing Billy juga kini tinggal bersama ponakannya. Di hari berikutnya, Stone diberi misi oleh Nomad. Dalam misi itu, Stone memiliki tim baru yaitu Jack dan Kea yang harus bergabung dengan Carter agar tidak dipenjara, dan film pun berakhir. Wow, seru juga ya, benar-benar menegangkan sekali. Dan buat teman-teman di rumah, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa.